Karena Injil datang sebagai kabar yang kudus, sedangkan kita yang menerimanya begitu berdosa. Maka Injil itu akan membuat kita menderita agar kita sama dikuduskan sebagaimana Kristus menguduskan umatnya. Ketika engkau mau menghasilkan emas yang murni, maka emas itu harus dibakar dengan api. Maka Injil Tuhan, mengikut Tuhan, engkau harus menderita untuk mendapat hati yang murni. Kalau tadinya penderitaan itu adalah kutuk dari dosa, maka sekarang kita temukan sesuatu yang baru sebagai bentuk pembaruan dari penderitaan itu, bahwa di dalam Kristus penderitaan adalah jalan kita untuk memperoleh keselamatan itu dengan penuh. Karena kalau Kristus saja telah menderita bagimu dan dia adalah teladan bagimu, lalu mengapa engkau tidak mau menderita? Kalau dia saja yang adalah Tuhan menderita, mengapa kamu yang mengikuti dan lebih rendah dari Tuhan itu tidak mau menderita? Bukankah hamba tidak pernah lebih tinggi dari tuannya? Saya tahu bahwa kita semua di sini punya penderitaan. Kita semua di sini punya masalah. Kita di sini semua punya pencobaan. Tetapi dengan jalan itu Rasul Paulus berkata bahwa di dalam pencobaan-pencobaan yang ada padamu itu hanyalah pencobaan-pencobaan biasa, yang dengan demikian Allah mengizinkan pencobaan itu. Ia memiliki maksud yang kudus, agar di dalam pencobaanmu itu ia memurnikan imanmu. Sama seperti Ayub, iblis mencobai ia, tapi pada saat yang sama Allah menguji Ayub. Dan ketika Ayub diuji imannya, ketika ia diuji begitu berat dan ia tetap memilih beriman, upahnya adalah kemuliaan yang ia peroleh. Ayub, gambaran penderitaan Ayub dan pemulihan Ayub adalah gambaran tentang penderitaan orang Kristen yang akan mendapatkan kemuliaan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata, penderitaan kita di dalam Kristus itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh ketika ia datang sebagai raja. Jadi kalau ada orang yang mau menjadi Kristen tapi ia tidak mau menderita, Kristus berkata, ikutlah aku dan pikulah salibmu. Bagaimana caranya saya memikul salib? Menyalibkan egomu.